salah satu istilahnya adalah ada lampu hijau nyorot ke beliau, dan di situ saya meladeni para kiai dan para habaib. Artinya apa? Semangat Pondok Lirboyo tetap menghormati para kiai dan menghormati para habaib. Nah, ini yang perlu disampaikan juga oleh para kiai yang juga sebetulnya masih keturunan. Kayak Kuningan ini kan dulu kan juga para ajudannya kan juga masih turunan belum jadi, yang istrinya dari Cina itu kan. Maka orang Kuningan itu putih-putih. Jadi kalau dilihat jadi mainin semua. Tapi pesan daripada kiai ini, kita tidak boleh membanggakan atau mengaku ini loh ya, ada yang sebagainya. Jadi yang penting bagaimana kita bisa menunjukkan kualitas kita sebagai santri yang berilmu. Sebab ada kepercayaan pondok pesantren yang diberikan bukan oleh dunia tidak akan pertama. Maka itu pondok pesantren yang masih ada durian itu akan bisa bertahan, yang tidak itu kepercayaan orang-orang kuno. Dan pesan dari termasuk ilmu dari Mbak Abu Yasin dan Iman, di mana di situ tempat ilmu pasti ada seorang wali yang menjaga di situ. Memang ketika itu saya tidak bertanya apakah wali selalu akan hidup atau muasisnya yang menjadi wali yang dimakamkan di situ. Nah, ini yang saya nggak berani bertanya. Maka dari itu tempat ilmu pasti ada walinya yang menjaga tempat tersebut. Jadi jangan diremehkan. Pondok-pondok cuma saya tidak berani bertanya apakah wali yang menjaga pondok itu selalu berkesinambungan. Ketika wali yang menjaga itu wafat, kemudian muncul putranya atau cucunya muamalat, ataukah yang tetap menjaga wali yang masih yang sudah wafat itu muamalat nanti. Contoh kecil aja Pondok Lirboyo ketika agresi Belanda 48 itu ada suara adzan, yang adzan itu seorang perempuan tapi tidak kelihatan orangnya. Jadi ini kan menunjukkan bahwa nyata bahwa di mana tempat mencari ilmu ada wali yang menjaga, ada wali yang goib, ada wali yang goib. Dan itu saja. Sekali lagi saya mengingatkan kepada para alumni Pondok Pesantren Lirboyo terutama, kita harus ingat man lam yashkurin nas lam yashkurin Allah. Saya hafal betul hadis ini sejak kecil. Kenapa? Karena Pak Idham Khalid pernah pidato seperti ini di Gelora 10 November Surabaya. Jadi tahun 2000 berapa? Saya masih kecil, ikut dari Makrus. Kemudian Pak Idham Khalid mengucapkan pidato ini, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, sehingga Makrus menanggapi dengan mantu-mantu. Nah, ini maknanya sangat luas sekali. Salah satu di antaranya itu kita ini sukses alumni dari pondok. Kenapa tidak bersyukur anak kita ini tidak kita pondokkan? Yang sukses dia karena lahir dari pondok kan berarti tidak bersyukur kepada Allah SWT. Ingat, memang ketemu nikmat ila syukra karat wa ila kufra karat. Nikmat itu kalau bersyukuri akan tetap keberadaannya, dan bersyukur akan balik, akan kembali lagi. Nanti santri-santri sukses, kemudian akhir pondoknya mereka berdoaji dan dihukum kabeh. Wah, apa ini? Dan ini kan namanya nikmat akan dicabut oleh Allah. Nikmat kita itu kan diberi anak yang soleh-soleh yang berdoa. Itu pesan dari para masyayikh Allah. Pada pagi hari ini semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semua, terutama dalam berkhidmat sebagai alumni di mana tempatnya khususnya di Kuningan ini, dan semoga kalau kita dengan pondok pesantren dan Lirboyo semakin berkembang di kalangan berkembang tidak akan putus.
Kemudian yang terakhir yaitu untuk kami mohonkan kepada majelis itu kemuliaan yang harus untuk memberikan doa pada acara-acara siang. Sebelum kita berdua, mungkin ada pesan-pesan singkat dari Kemen dan Kak Eko Saksi untuk menyampaikan kepada Abu ini sebagai pengalaman senior ini maka menjadi alumni yang baik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Kiai beserta rombongan yang saya hormati, Kadiman Wakil Imam, saya tidak menyebut namanya, ikut rencangan diri rencangan asalnya sama Romo Kiai juga pernah bareng sama 3 asalan di Hatim. Boleh sama Bidan itu para yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit akan saya sampaikan menjadi santri itu yang saya alami ketika mondok itu memang buat saya menyenangkan. Saya dulu mondok pertama di Kaliwungu, sudah selesai di Kaliwungu, kemudian saya hijrah ke Lirboyo, ikut dengan orang Brebes karena di sini banyak santri dari Brebes. Waktu 60 itu belum ada pondok kes yang buat umum. Jadi kalau dulu Lirboyo nggak ada yang bawa, kalau di barat nggak ada yang ini. Jadi di HM, kalau di HM, kalau di barat nggak ada. Alhamdulillah, ketika di Lirboyo saya masih sering bolak-balik ke Kaliwungu karena sekolahnya waktu itu di Kaliwungu dengan di Lirboyo itu sama. Malah saya pilih terakhir murid santri terakhir yang kurikulumnya sama di Kaliwungu dengan di Lirboyo. Setelah saya keluar baru ada perubahan. Jadi saya ke Lirboyo ditanya waktu daftar dari mana, pernah mondok di mana. Jadi saya sampaikan sudah mondok di Kaliwungu, sekolah di Kaliwungu, dan karena kurikulumnya sama pada waktu itu, jadi nggak sekolah juga nggak apa-apa. Tapi ini kalau saya di Lirboyo nggak sekolah, tapi saya ngaji di mustahik. Setiap mustahik saya tanya itu teman-teman itu. Setiap mustahik saya datangi. Saya sowan bukan datangi. Saya sowan maksudnya saya minta dibacakan kita. Ada yang dari Surabaya, ada macam-macam. Jika saya dapat ilmu banyak itu waktu itu. Kalau yang sekolah mungkin kitabnya sedikit, kalau saya banyak-banyak, dapat banyak. Jika kalau saya bacakan di sini, kalau pasaran saya pasti sanadnya disebutkan. Dulu saya ngaji ini ketika di Lirboyo. Kemudian kalau dulu ada di Pak Jamal gitu, Pandokan, Lirboyo dan dari Kaliwungu, dari Abadi dan
dari Mbah Yaumin Kalimun. Saya kalau ngaji di belakang Mbah Yaumin. Kalau ada yang ini Sunda-Sunda itu Mbah Yaumin nanya, "Men, apa men? Ini kalau mau kena tuh apa? Humbar itu mau kena kan? Mau kena kalau di kita kan ini apa? Rukuk buat sholat gitu. Kalau di Sunda apa men mau kena itu? Mau kena itu kalau di kita kan, kalau di Jawa mau kena itu kan untuk ini kepala gitu. Hubungan itu mau kena. Kalau di Sunda mau kena itu buat sholat itu rukuk gitu. Dan alhamdulillah dengan ilmu yang saya tiba dari berbagai pesantren, karena juga dulu saya di Cianjur tapi nggak lama gitu. Ya saya berangkat dari sini, alhamdulillah saya kalau bahasa Sunda mah dikejar sama orang tua. Waktu berangkat saya sudah untuk menjadi pewaris Nabi. Itu saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi doain Taala dari syafaat Rasulullah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.